Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penerapan operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Ibu mengeluarkan daging beku dari dalam freezer. Suhu daging itu negatif 4 derajat Celcius. Sebelum dimasak, daging itu direndam dalam air hangat. Pada saat direndam, suhu daging naik 3 derajat Celcius setiap 5 menit ya, naik setiap 5 menit. Tentukan suhu daging setelah direndam selama 15 menit. Jadi nanti ini kita hitung, jadi suhu awalnya berapa ya, suhu akhirnya itu ini sama dengan suhu awal ditambah kenaikannya ya. Kenaikannya itu berapa derajat selama 15 menit. Nah, kita hitung dulu selama 15 menit ini terjadi berapa kali kenaikan ya. Selama 15 menit terjadi kenaikan setiap 5 menit. Berarti 15 dibagi 5 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Berarti ini terjadi 3 kali kenaikan. Nah, setiap kali kenaikan naik 3 derajat Celcius. Berarti terjadi kenaikan berapa? 3 kali 3 derajat Celcius. Jadi kenaikannya 3 kali, kemudian setiap kali kenaikan 3 derajat Celcius. Berarti berapa total kenaikannya? Kenaikannya ada 9 derajat Celcius. Sehingga suhunya, jadi di sini kita masukkan suhunya adalah negatif 4 derajat Celcius ditambah 9 derajat Celcius. Nah, ini terjadi penjumlahan bilangan negatif dan positif. Maka hasilnya tandanya ikut yang besar. Yang besar 9 berarti tandanya nanti positif. Positif berapa? Yang besar dikurangi yang kecil. 9 dikurangi 4, yaitu berapa? 5 derajat Celcius. Contoh berikutnya, Bu Reni mempunyai 3 lembar kain, masing-masing panjangnya 1/2 meter, 3 meter, dan 3,75 meter. Kedua kain itu, 3 ini harusnya ya, ketiga lembar kain itu dibagi rata kepada 3 anaknya ya, dibagi rata kepada 3 anaknya. Berapa panjang kain yang diterima setiap anak? Jadi ini nanti kita jumlahkan dulu ini. Kain pertama, kedua, dan ketiga ini kita jumlahkan. Setelah ketemu jumlahnya baru dibagi 3 ini. Ya. Nah, ini kita lihat ini pecahan, ini bilangan bulat positif, kemudian ini desimal ya. Kita jadikan desimal saja supaya nanti mudah dihitung. Jadi 41/2 itu sama dengan 4. Ini kalau kita jadikan per 10, 2 itu jadi 10 kali 5 ya. Jadi ini nanti per 10 berarti kali 5, yang atas kita kalikan 5 juga, berarti ini 5. 5/10 itu sama dengan berapa? Ya, 0,5. Jadi ini sama dengan 4,5. Nah, sehingga nanti bisa kita jumlahkan. Jadi total kain gitu ya. Total kainnya adalah 4,5 ditambah 3 ditambah 3,75. Kalau kita hitung bersusun, akan kita jumlahkan di sini saja. 3 ditambah 4,5. Ini 5, 7 ditambah 5 apa? 12 ya. 12, kemudian 3 ditambah 3 6, 6 ditambah 4 10, tambah 1 11. Jadi ini 11,25. Jadi ini total kainnya adalah 11,25. Nah, berapa panjang kain yang diterima anak? Jadi kain itu saja ya. Kain yang diterima anak ini sama dengan
11,25 dibagi 3 ini ya. Langsung saja kita hitung. 11 dibagi 3 berapa? 3 ya. 3, masih ada sisa berapa? 3 kali 3 itu 9. Ini 11, berarti masih ada sisa 2. Sisa 2. Kemudian kita gabungkan dengan di sini 22, karena nabrak koma kita tambahi koma di sini. 22 dibagi 3 7. 7 kali 3 itu 21. Kalau 22 berarti masih ada sisa 1. Sekarang 15 dibagi 3 berapa? 5. Sudah habis, berarti kain yang diterima setiap anak adalah 3,75 meter. Sekarang kita ke latihan soal pilihan ganda. Pak Budi bekerja di sebuah kantor yang berlantai 20 di atas tanah, dan 3 lantai di bawah tanah. Pak Budi berada di lift lantai 4. Ia turun 6 lantai untuk mengantarkan barang. Nah, ini mengantar barang, turun 6 lantai. Setelah mengantarkan barang, ia harus naik lagi 15 lantai, untuk memberikan laporan. Manakah pernyataan yang benar? Nah, ini kita gambarkan saja biar mudah ya. Jadi ini gedungnya ada 20 lantai di atas tanah. Jadi ini misalnya tanahnya nih ya. Ini tanahnya. Kemudian ini gedungnya, ini di bawah tanah, ini di atas tanah. Nah, ini tingginya 20 lantai. Kemudian 3 lantai di bawah tanah. Ya. Nah, Pak Budi berada di lift lantai 4. Kira-kira 4 di sinilah ya. 4, ini lantai 4. Kemudian ia turun 6 lantai untuk mengantarkan barang. Turun 6 lantai berarti kalau ini 4 berarti dia berada di mana? Ya, di negatif 2 ya. Ya, ini di bawah kita tulis saja negatif gitu. Di negatif 2. Ini saat mengantarkan barang. Nah, sekarang kita lihat ini yang berkenaan dengan mengantar barang, ada A dan B ini pernyataannya. Sekarang kita baca, saat mengantarkan barang Pak Budi berada 2 lantai di bawah tanah. 2 lantai di bawah tanah. Ya, betul ya. Ya, ini betul ini. Jadi ini yang A ini betul. Kemudian saat mengantarkan barang Pak Budi berada di lantai 2 di atas tanah. Nah, ini salah. Ini salah. Kemudian nah ini laporan. Nah, kita baca lagi yang laporan. Setelah mengantarkan barang, jadi dia berada di lantai 2 di bawah tanah ya. Kemudian ia harus naik lagi 15 lantai untuk memberikan laporan. Berarti dia naik ke sana 15 lantai. Berarti negatif 2 ditambah 15 gitu ya. Coba kita hitung, negatif 2 ditambah 15. Berarti nanti hasilnya positif ya. Positif berapa? 15 dikurangi 2. Berarti 3. Berarti di lantai 13. Kita baca sekarang. Pak Budi berada di lantai 15 pada saat memberikan laporan. Jelas salah ya. Pak Budi berada di lantai 13 pada saat memberikan laporan. Nah, ini yang betul. Jadi pernyataan yang betul adalah A dan B. Dalam suatu kompetisi sepak bola, setiap kesebelasan mendapat kesempatan 12 kali bermain. Setiap kemenangan nilainya 3. Kalau seri nilainya 1. Tapi kalau kalah nilainya negatif 1. Kesebelasan A mendapatkan 7 kali kemenangan dan 2 kali seri. Berarti ini berapa kali kalah ini? 7 ditambah 2, ini 7 ditambah 2 itu 9, padahal ada 12 kali bermain. Berarti kalahnya berapa kali? Berarti kalahnya 12 dikurangi 9. 12 dikurangi 9 berapa? Kalahnya berarti 3 kali ya. 3 kali kalah. Kita lihat pernyataannya di sini. Kesebelasan A mengalami kekalahan sebanyak 5 kali. Kalah ya. Kesebelasan A mengalami kekalahan sebanyak 3 kali. Nah, ini yang betul. Kemudian ini total skornya. Total skornya kita hitung, berarti 7 kali menang. Berarti 7 kali berapa? Menangnya kalau menang ada nilainya 3.
berarti 7 kali 3. Kemudian ditambah kalau seri nilainya 1. Nah, ini serinya 2 kali, berarti ditambah 2 kali 1. Dan kalau kalah, nah kalahnya ini 3 kali, kalah negatif 1. Berarti gini. Nah, ini kita hitung sendiri-sendiri karena ini perkalian ya. Kita hitung dulu perkaliannya. 7 kali 3 21, yang ini 2 kali 1 ini 2, 3 kali 1 berarti negatif 3. Nah, sekarang kita hitung 21 ditambah 2 23, kemudian dikurangi 3 ya. 23 ditambah negatif 3 berarti 23 dikurangi 3, berarti skornya 20. Total skor yang diperoleh adalah 20. Nah, ini yang betul 23, ini salah. Kakak mempunyai 29 kardus permen. Setiap kardus berisi 12 butir. Permen itu akan dibagikan kepada 12 temannya sama banyak. Manakah pernyataan yang benar? Ini kakak mempunyai sekian. Nah, ini kita hitung berarti ya. 29 kali 12. 29 kali 12. 9 kali 2 18. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 9 kali 1 9. 2 kali 1 2. Kita jumlahkan, ini 8. 5 ditambah 9 14. 2 tambah 1 3. 3 4 8. Berarti ini pernyataan yang benar, yang A. Yang B ini salah ya. Kemudian dibagikan ya. Setiap teman kakak menerima permen sebanyak. Nah, ini berarti dibagikan. Kalau tadi ini hasilnya tadi 29 kali 12 itu sama dengan 348. Nah, sekarang permennya itu berarti 348 akan dibagikan kepada 12 temannya, berarti dibagi 12 berapa? Ini tanpa menghitung karena tadi sudah menghitung. Ini ada perkalian sama persis ya. 29 kali 12 sama dengan 348. Nah, ini 348 dibagi 12, otomatis 348 dibagi 12 hasilnya 29. Jadi perkalian kebalikan dari pembagian. Nah, tidak bisa dihitung, hasilnya 29. Jadi jawabannya adalah, ini pernyataan yang benar adalah D. Yang C ini salah. Jadi pernyataan yang benar adalah A dan D. Paman mempunyai 15 plastik buah salak. Tiap keranjang, ya plastik mungkin ya maksudnya ya, berisi 4,5 kg. Salak itu akan dibagikan kepada 30 tetangga. Manakah pernyataan yang benar? Paman mempunyai, nah berarti ini dikalikan ya. Berarti ini 15 kali 4,5 ya. 4,5 itu sama dengan 4,5. Berarti ini kita hitung langsung saja di sini. 4,5 kali 15. 5 kali 5 20. 5 4 kali 5 20 tambah 2 di 22. 5 kali 1 5. 4 kali 1 4. Kita jumlahkan 5 7 6. Di sini ada 1 koma di belakang, 1 angka di belakang koma, berarti ini 67,5. Jadi ini pernyataan yang benar, yang A ini salah, yang B betul. Kemudian tetangganya dapat berapa? Nah, ini kita hitung lagi. Jadi totalnya 67,5 dibagi 30 tetangga, dibagi 30. Langsung saja kita hitung di sini. 67 dibagi 30 itu 2 kali 30 itu kan 60 ya. Berarti ini masih ada sisa 7. Kita gabungkan dengan belakangnya 75, karena nabrak koma, ini komanya kita tulis dulu. 75 dibagi 30 itu 2 kali 30 itu kan 60, berarti masih ada sisa berapa? Sisa 15. Nah, ini kita tambahin 0 aja biar bisa dihitung dengan 30. 150 dibagi 30. Ini kalau dibagi 10 ini hilang ya. Itu berarti 15 dibagi 3. Berapa 15 dibagi 3? Ya, 5. Jadi ini setiap tetangganya dapat segini ya.
Jadi pernyataan yang C ini salah, kemudian yang D ini betul. Jadi ya jawabannya adalah B dan D. Untuk nomor 5 ini kalian coba kerjakan ya. Ini hampir sama dengan soal sebelumnya tadi. Saya yakin pasti bisa ya. Silakan dicoba. Nah, di sini kita membahas soal uraian ya. Seorang anak berdiri di suatu tempat. Ia bergeser ke kanan 7 langkah, kemudian bergeser ke kiri 11 langkah. Di manakah posisi anak tersebut terhadap titik awal? Ini seperti garis bilangan ya. Jadi titik awal di sini, kemudian bergeser ke kanan 7 langkah. 7 ya. Berarti di sini posisinya kalau di garis bilangan itu 7. Kemudian bergeser ke kiri 11 langkah. Ke kiri 11 langkah. 11 langkah. Berarti posisinya di mana sekarang? Terhadap titik awal. Berarti 7 ditambah negatif 11. Berapa? 7 ditambah negatif 11. Nah, penjumlahan bilangan negatif, berarti hasilnya nanti adalah negatif. Ya, negatif berapa? 11 dikurangi itu 7. Berarti 4. Berarti ini ada di posisi negatif 4, atau bisa dikatakan berada di sebelah kiri sejauh 4 langkah dari titik awal gitu ya. Jadi posisinya negatif 4 atau 4 langkah di sebelah kiri dari titik awal ini. Nomor 2, paman mempunyai 4 kotak pensil. Setiap kotak berisi 12 batang, berarti totalnya adalah 4 kali 12. Nah, kenapa? Kok membesar ya? Tidak apa-apa. Jadi ini totalnya adalah 4 kali 12. 4 kali 12 berapa? 40 ditambah 48 ya. 48. Ini totalnya. Nah, Rudi meminta 3 batang pensil untuk belajar menggambar. Jadi ini 48 dikurangi 3, tinggal berapa? Tinggal 45. Ya, ini sudah diminta Rudi 3 batang. Sisa pensil, berarti sisanya ini 45 dibagikan kepada 9 anak di kampungnya sama banyak. Berarti 45 dibagi 9. Berapa batang pensil yang diterima setiap anak? Nah, berapa 45 dibagi 9? Ya, 5. Jadi yang diterima setiap anak adalah 5 batang pensil. Ya, untuk nomor 3 ini bisa kalian coba kerjakan ya untuk latihan. Oke. Nomor 4, seorang pedagang hari ini mengalami kerugian Rp50.000. Keesokan harinya ia untung Rp65.000. Untung apa rugi yang dialami pedagang tersebut selama 2 hari? Berarti hari pertama rugi, hari kedua untung. Berapa besarnya? Kalau untung berapa, kalau rugi berapa gitu ya. Kerugian ini bisa kita tuliskan sebagai negatif 50. Jadi kita hitung saja totalnya 2 hari itu berapa gitu ya. Jadi hari pertama rugi 50.000, berarti negatif 50.000. Kemudian hari kedua untung, berarti positif 65.000. Kita hitung negatif 50.000 ditambah 65.000, negatif tambah positif, nanti hasilnya ikut yang besar tandanya, berarti positif ya. Ini positif. Positif berapa? Berarti yang besar dikurangi yang kecil. 65.000 dikurangi 50.000. Berapa 65 dikurangi 50? Ya, 15.000. Dan positif ya. Berarti karena positif berarti dia untung ya. Untung berapa? Untung 15.000. Soal nomor 5, kita lihat di sini, kita baca suhu udara di puncak gunung pada pukul 5
informasi pertama, pukul 5 adalah negatif 10 derajat Celcius. Setelah matahari terbit, panas matahari menaikkan suhu udara di puncak gunung tersebut. Jika setiap jam suhu udara di puncak gunung naik 4 derajat Celcius, berapa suhu udara pada pukul 10? Nah, ini informasi-informasi yang penting saya garis bawahi ini ya. Nah, ini dia naik 4 derajat setiap jam. Padahal awalnya tadi pukul 5 dan yang ditanyakan pukul 10. Berarti ada berapa jam? Jam 10 dikurangi 5. Berarti ada 5 jam. Nah, setiap jam naik 4 derajat. Berarti kenaikan suhunya adalah ini ada 5 jam, karena setiap jam berarti ya 5 jam ini dikalikan dengan 4 derajat Celcius. 5 kali 4 berapa? 20 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhunya adalah 20 derajat Celcius. Nah, awalnya negatif 10 derajat Celcius. Berarti suhu udaranya adalah negatif 10 derajat Celcius ditambah kenaikan suhunya 20 derajat Celcius. Ya, negatif ditambah positif ikut yang besar berarti positif ya. Nanti hasilnya positif berapa? 20 dikurangi 10. Jadi positif 10 derajat Celcius. Jadi ini suhu pada pukul 10. Untuk nomor 6 kalian coba kerjakan ya untuk latihan. Nomor 7, kakak mempunyai 29 kardus permen. Setiap kardus berisi 12 buah. Berarti nanti totalnya adalah 29 kali 12. Permen itu akan dibagikan kepada ketiga temannya sama banyak. Berarti nanti totalnya berapa dibagi 3. Berapa permen yang diterima setiap temannya. Jadi nanti ini kalau kita tuliskan itu 29 kali 12, totalnya ini berapa dibagi 3 teman ini ya. Jadi kita hitung 29 kali 12 dulu. 29 kali 12, 9 kali 2 18, 2 kali 2 4 tambah 1 5, 9 kali 1 9, 2 kali 1 2. Jadi 8, 5 tambah 9 14, 2 tambah 1 3. Jadi ini 348 ini totalnya, kemudian dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. 4 dibagi 3 1, sisa 1. 18 dibagi 3 6. Jadi permen yang diterima setiap teman adalah 116. Nomor 8 ini bisa kalian coba ya untuk latihan ya. Oke. Nomor 9, paman mempunyai 12 keranjang buah salak. Setiap keranjang berisi 25 buah. Salak itu akan dibagikan kepada 30 tetangga sama banyak. Berapa buah salak yang diterima setiap tetangga? Ini nanti kita kalikan 12 kali 25 ya. Kemudian totalnya ini berapa dibagi 30 ya. Sekarang kita hitung 12 kali 25. 2 kali 5 10, 1 kali 5 5 tambah 1 6, 2 kali 2 4, 1 kali 2 2. Di 0 ini 10 3 ya. Jadi ini 300. Nah, 300 dibagi 30 berapa? 10. Jadi setiap tetangga menerima 10 buah salak. Ya, untuk nomor 10 kalian bisa coba kerjakan juga ya. Ya, ini mudah, ini ada contohnya tadi, oke. Sampai di sini video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.